peranan sangat strategis adalah guru, sehingga akhirnya diangkat program mengkader guru penggerak. Saya kira ini sudah berjalan ya dari tahun lalu, dan itu terus berjalan lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang dalam forum ini yang ikut program ini. Nah, kenapa diperlukan? Karena untuk transformasi pendidikan diperlukan bukan sekedar guru yang memiliki jabatan, job description yang sudah ada, tapi diperlukan yang namanya bekerja lebih, ya, overtime, bekerja lebih daripada yang diharapkan. Kenapa? Untuk melakukan transformasi pendidikan diperlukan orang-orang yang betul-betul melakukan satu perubahan. Nah, beberapa kualitas atau karakter yang diperlukan di sini kreatif dan inovatif. Ya, kreatif dan inovatif agar bisa mencari dan menggali pengetahuan baru yang berhubungan dengan bidangnya. Di sini diperlukan namanya kreatif dan inovatif. Nah, kalau kita lihat secara jelas-jelas bahwa di sini kita sedang ada di era 4.0 ya, 4.0 ya, era informasi. Lebih mengerucutnya adalah kita sedang ada di generasi Z ya, after millennial ya. Jadi yang mana di sini mereka identik dengan dunia digital atau internet. Generasi Z ini adalah disebut native generation, generasi yang lahir di dalam era internet atau Internet of Things. Nah, oleh karena itu dalam layanan bimbingan konseling kita pun mau nggak mau kita juga memikirkan bagaimana sistem digitalisasi dalam konseling atau konseling online atau bimbingan dan konseling online. Nah, diperlukan kreativitas dan inovasi. Yang kelima alasan kenapa perlu, karena peserta didik itu memerlukan satu layanan yang bisa menolong mereka untuk menemukan, menggali, dan mengembangkan talenta mereka. Jadi goal saya dalam training yang dibuat oleh IC7 Academy adalah bagaimana goal dari bimbingan konseling ini membentuk satu sistem manajemen talenta, Bapak. Bukan sekedar menangani permasalahan, bukan sekedar mediasi, bukan sekedar untuk fungsi advokasi, bukan sekedar fungsi untuk menolong bisa sukses belajar di kelas, tapi ujungnya adalah kita membangun sistem manajemen talenta. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan ada istilahnya talent pool. Talent pool itu ya gudangnya talenta. Jadi kalau perusahaan itu butuh orang di bidang keuangan, mereka sudah punya cadangan SDM, ya, yang nggak perlu akhirnya merekrut pegawai baru dari luar perusahaan. Dan saya yakin dan saya sangat yakin dalam sekolah itu gudangnya SDM, gudangnya bibit unggul. Namun persoalan kita adalah apakah kita sudah melakukan manajemen talenta dengan baik, secara terintegrasi, secara sistematis dan secara detail, ya, sehingga akhirnya kita bisa memiliki satu mapping yang lengkap, mulai dari masuk angkatan pertama atau level pertama, misalnya di SMP kelas 1, SMA kelas 1, kita sudah bisa akhirnya membentuk satu manajemen talenta yang ditujukan dengan adanya talent pool di sekolah. Ya. Nah, dengan demikian akhirnya kita bisa memproses dari kelas 1 sampai kelas 3, kelas SMP dan SMA, dan akhirnya mereka bisa melewatkan pembelajaran dengan sangat baik, enjoy dan punya karya yang luar biasa. Dan terlebih kalau mereka lulus SMA, mereka sudah siap untuk terjun ke bidang mereka, apakah bekerja di bidang yang sesuai dengan karakter dan kompetensi atau melanjutkan pendidikan yang jenjang ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ya. Nah, oke. Apa perbedaan saya dengan yang lain? Saya menyampaikan satu sistem manajemen talenta dengan nama HCCM, ya, bahasa Inggris ya, HCCM, Human Capital Character Management System. Sistem manajemen sumber daya manusia berbasiskan karakter. Ya, ini. Jadi saya ulangi, ini sistemnya HCCM, ya, HCCM, Human Capital Character Management System. Di mana sistem ini sebenarnya sangat baik diterapkan juga di dalam membangun sistem layanan BK di sekolah. Ya, kalau di perusahaan ini sebagian sudah diterapkan dan di sekolah juga sedang berjalan. Nah, kenapa ini saya tawarkan? Karena ini berbasiskan manajemen karakter. Ya, jadi training IC7 Academy selalu berbasiskan karakter, ya, karakter manajemen sistem. Kenapa? Karena anak-anak boleh dilatih untuk memiliki kompetensi dalam matematika, dalam IPA atau dalam seni, tetapi kita ingin mereka bertahan dalam puncak keberhasilan mereka. Ya, kompetensi itu bisa membawa orang naik ke puncak keberhasilan, sedangkan karakter itu adalah mempertahankan mereka tetap di puncak keberhasilan. Nah, jadi akhirnya kita bisa melihat ada kesuksesan yang langgeng yang dialami oleh peserta didik. Karena apa? Karena karakter itu kekuatan dari dalam untuk meresponi keadaan di luar, ya. Sehingga akhirnya diperlukan sekali, apalagi di era seperti ini, ya,
begitu banyak informasi yang didapatkan oleh peserta didik dengan caranya sendiri, ya, dengan biaya yang sangat murah, dengan alat yang bisa diperoleh, sehingga akhirnya mereka sangat kaya sekali dengan informasi. Cuma persoalannya adalah bagaimana mereka itu bisa melakukan knowledge management, manajemen pengetahuan yang mereka dapat, yang akhirnya bisa bermanfaat buat kehidupan mereka. Nah, tidak sedikit mereka yang terjebak dalam satu kondisi yang tidak menguntungkan dalam perkembangan studi mereka. Ya, misalnya mereka masuk dalam satu kondisi pengetahuan-pengetahuan yang tidak berkaitan dengan penunjangan studi mereka, ya. Ya, itu yang kita misalnya dalam games, dalam tontonan segala macam. Nah, apa sih yang disebut dengan HCCM system? Ya, ada 3 komponen utama yang perlu diperhatikan. Ya, saya implementasikan ke dalam organisasi sekolah, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah yang pertama di sini adalah layanan. Jadi layanan ini saya lebih mengacu kepada ada 5 fondasi organisasi. Ya, nanti akan saya jelaskan. Misalnya visi, misi, dan nilai-nilai sekolah. Ya, dan ada apa lagi akan saya jelaskan kemudian. Lalu kemudian basic foundational organisasi itu harus didukung dengan sistem. Ya, dalam konsep HCCM ada 10 sistem yang berperan. Tetapi untuk membangun sistem layanan BK, saya ambil 5-6 sistem saja. Ya, sistem ini terintegrasi satu sama lain. Dan perlu sekali untuk kita mengkoneksikan dengan manajemen sekolah. Ya, berdasarkan alasan di depan tadi bahwa guru BK itu diberi otoritas, diberi otonomi untuk bisa mengelola layanan BK di sekolah. Tapi pertanyaannya, apakah kepala sekolah atau pimpinan sekolah memberikan support yang maksimal kepada guru-guru BK? Nah, itu pertanyaan. Jikalau sudah, ya luar biasa, syukur ya kepada Tuhan. Namun kenyataannya juga banyak sekolah di Indonesia yang belum mendapat support. Mungkin bukan support dari kepala sekolah, dari level atau dari jenjang atau pimpinan yang lebih tinggi lagi di atas sekolah-sekolah. Ya, misalnya saya lihat menemukan fakta-fakta tidak ada guru BK dalam satu sekolah. Ya, ada guru BK tapi perbandingannya dengan jumlah peserta sangat jauh sekali. Nah, ada guru BK tapi tidak ada ruang konseling. Ya, nah saya pernah buat training di satu kota di Sumatera Utara, yang mana saya tanya kira-kira gimana pelayanan BK di sekolah. Mayoritas menjawab mereka tidak dapat perhatian dari pemerintah daerah, sehingga akhirnya layanan bimbingan konseling di tempat itu ada nggak ada, ya. Senin Kemis istilahnya, ada nggak ada, ya. Dan budget atau anggaran tidak dialokasikan dengan baik untuk membangun sistem layanan bimbingan konseling, ya. Nah, karena kalau bicara sistem konseling bukan cuma kita mahir dalam memberikan teknik konseling, tapi ada sistem yang dibangun di situ. Misalnya ada ruang konseling, ada teknologi, mungkin teknologi Blue Room, ya. Teknologi Blue Room itu teknologi dalam ruang konseling, ya. Kemudian ada suasana, ada formulir, ada sistem dan segala macam, ya. Itu namanya sistem. Nah, diperlukan sistem. Nah, sistem di sini Anda akan sampaikan disebut dengan recovery system, ya. Jadi terintegrasi dalam judul yang disebut recovery system. Nah, sekarang ada 5 fondasi, ada sistem, harus ada SDM, ada leader. Ya, saya sebut leader di sini. Ya, yang menggerakkan layanan dan menggerakkan sistem. Nah, di sini ada 7 fungsi pemimpin yang nanti berperan, ya, di dalam membangun layanan BK. Nah, ini hubungan antara sistem HCCM di dalam sekolah, ya, ini dengan leaders, ya. Jadi perlu set up human performance manajemennya, ya, untuk para pemimpin. Ya, di sini ada 7 fungsi nanti. 7 fungsi, di sini ada 9 sistem saya sebut, tapi ini fleksibel bisa diganti. Minimal ada 6 atau 7 sistem. Nah, jadi pemimpin sebagai apa? Nah, di sini kalau saya lihat memang ada kepemimpinan kepala sekolah, tetapi dalam layanan bimbingan konseling diperlukan teacher leadership, kepemimpinan guru, ya. Kepemimpinan guru yang betul-betul berpihak kepada murid, yang berpihak kepada peserta didik di dalam apa? Menolong mereka bukan sekedar meraih satu nilai dalam satu mata pelajaran, tapi menolong mereka untuk bisa menjadi diri mereka sendiri berdasarkan penemuan-penemuan dalam talent mapping mereka, ya. Dan penemuan talenta mereka. Dan situ nanti ada fungsi sebagai manajer, fungsi sebagai konselor, coach, sebagai trainer, sebagai mediator, dan juga ada problem solver, ya. Nah, saya lihat, saya menanggapi luar biasa sekali, ya, terobosan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat program sekolah penggerak, guru penggerak, itu sangat luar biasa sekali, ya. Nah, di situ saya lihat kuncinya adalah pertama,
keberpihakan kepada peserta didik, ya, keberpihakan kepada peserta didik, ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kompetensi karakter guru harus ditingkatkan. Bukan sekedar untuk mahir dalam micro teaching, dalam menguasai mata pelajaran atau menyiapkan RPP, tetapi di sini adalah kualitas kepemimpinan. Ya, ada kata Pak Nadiem Makarim itu ada 6C ya, ada kualitas 6C yang perlu kita latih, dikatakan di situ. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya. 6C itu ya, saya sebut C, ada creativity, ada critical thinking, ada collaborative, ya, ada apa lagi tuh, ada komunikatif, ya, kemudian ada computation ya, computation logic ya, logic computation, dan ada juga compassion atau batin ya, bicara batin, dan banyak lagi ya. Tapi itu disebutkan oleh Pak Menteri yang harus dikembangkan dalam diri seorang guru atau pendidik ya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana kaitan satu sama lain. Nah, sistem terintegrasi yang dibangun dalam manajemen layanan BK itu adalah pertama recruiting system, selecting kedua orientation system, appraisal system, dan recovery. Nah, dalam recovery system ini ada 4 hal, ada 4 sistem, yaitu counseling, training, coaching, dan mediating system. Nah, kalau di total memang ada 9 sistem. Nah, dalam training yang lebih panjang yang akan dilakukan nanti bulan April, ini akan dibahas satu persatu. Nah, hari ini saya akan memberikan gambaran secara general saja bahwa sistem ini adalah berkaitan satu sama lain, ya, berkaitan satu sama lain dan sangat integratif dengan sekolah. Nah, lalu ada sistem, ada fungsi, ada pemimpin. Pertama sebagai direktur atau pengarah. Di sini ada skill yang namanya directing skill. Ya. Yang kedua sebagai manajer. Ya, jadi untuk menolong peserta didik punya orientasi di sekolah. Nah, di situ ada counselor, trainer, coach, ya. Itu salah ketik ya, coach ya, bukan coaching. Problem solver dan mediator. Ya. Nah, akhirnya elemen-elemen ini akan menjadi satu kesatuan. Ya, ini membentuk satu sistem layanan terpadu yang disebut dengan layanan bimbingan konseling. Ya. Nah, ini adalah alurnya Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga jelas kebaca ya. Ini alurnya. Ya, alurnya begini, ini Human Capital Character Management System for School ya. Jadi kalau ini bisa dilihat pada awal tahun ajaran baru. Ya, dalam proses rekrutmen peserta didik ini dipakai. Jadi orientasi ini, pertama orientasi. Jadi masuk dalam sistem sekolah, entry gate-nya ada keahlian rekrut, seleksi, dan orientasi. Rekrut ini ya tentu melakukan pendataan, lalu ada seleksi berdasarkan kriteria sekolah, lalu ada setelah diterima masuk orientasi. Ya, kemampuan orientasi. Nah, kemudian masuk dalam proses pembelajaran, ya ada student performance management. Ya, di kelas, di luar kelas, dan sebagainya. Nah, lalu kemudian hasil pembelajaran ada penilaian rapor. Yang di sini saya sampaikan istilahnya appraisal system. Ya, appraisal system yang akan saya bahas di belakang. Sistem penilaian, bukan sekedar dari hasil belajar secara angka demi angka, tetapi juga ada 4C yang digunakan di sini appraisal system, yaitu C pertama adalah karakternya dinilai, kedua kompetensi, C-nya, C ketiga adalah komitmen, dan C keempat adalah contribution. Jadi 4C, ya 4C. Nah, dari situ akan dilihat apakah diperlukan recovery kepada peserta didik. Ya, umumnya dilakukan recovery. Misalnya nilainya kebanyakan di bawah KKM, atau tidak punya semangat belajar, atau sudah putus asa, ya, atau dia ingin sekali menemukan satu talentanya untuk bisa merencanakan masa depan. Nah, ini recovery system di sini posisinya, ya. Nah, recovery system inilah yang menjadi penekanan dalam layanan BK, tapi dia terintegrasi dengan sistem sekolah, ya. Nah, kemudian dari situ ditunjang dengan peran pemimpin. Ada 5 fungsi sampai 9 tadi ya, seorang pemimpin, ya leaders. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu. Ya, jadi mulai masuk ya pendaftaran, entry gate system, rekrutmen, seleksi, orientasi, lalu proses pembelajaran, student performance manajemennya bagaimana, hasilnya gimana, appraisal sistemnya, dan lihat bagaimana penanganannya, recovery system. Kemudian ada layanan BK integratif dan holistik yang diberikan kepada peserta didik.
dan akhirnya ditunjang dengan kepemimpinan guru ya untuk bisa menyelesaikan segala persoalan dalam sekolah khususnya dalam layanan BK. Nah, ini pertama adalah tadi saya sebut ada 3 unsur dalam sistem ACCM, yaitu fondasi organisasi, yang kedua tadi adalah sistem, yang ketiga adalah leadership. Nah, yang pertama ini adalah fondasi untuk pengembangan sekolah. Jadi saya kira 5 fondasi harus ada dalam satu organisasi dan juga dalam layanan BK. Ya, sekolah sudah punya, tapi usul saya adalah layanan BK juga harus punya ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang disebut dengan visi misi dan nilai-nilai dasar, ya, dari satu organisasi. Ya, kemudian ada struktur organisasi dan ada peraturan dan kebijakan. Nah, di sini adalah membantu mengembangkan dan memperkuat fondasi organisasi sekolah. Nah, pertanyaan saya adalah apakah sudah ada hubungan antara visi misi sekolah dengan visi misi layanan BK, ya? Atau memang sudah memiliki visi misi yang sama dengan visi misi sekolah, tinggal bagaimana mengimplementasikan visi misi sekolah ke dalam layanan BK. Jadi kalau saya melakukan coaching misalnya ya ke satu sekolah, saya nggak akan bisa lepas dengan visi misi dan nilai-nilai organisasi sekolah, karena misalnya ada sekolah yang unik sekali ya. Ada sekolah yang unik sekali, misalnya di Bali itu kemarin saya dengar SMA Negeri 1 Bali Mandar ya. Di situ sekolah negeri, tapi uniknya begini, mereka itu mayoritas peserta didik dari orang-orang tidak mampu, ya. Orang tidak mampu. Ya. Kemudian mereka gurunya menilai ini adalah satu kondisi yang buruk sekali, dan mereka akhirnya mengubah satu pola pembelajarannya secara terdiferensiasi ya. Jadi tidak mengikuti kurikulum secara umum, mereka melakukan yang namanya refleksi diri dulu untuk peserta didik ya, menolong mereka untuk memiliki mimpi dalam hidup mereka ya. Nah, kemudian akhirnya membangkitkan motivasi belajar dan membangkitkan cita-cita mereka dari situ ya. Dan akhirnya sekolah ini punya visi yang luar biasa. Dari situ mereka ingin membangun manusia seutuhnya ya untuk bisa sukses. Dan akhirnya mereka meluluskan banyak peserta didik yang masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia, bahkan ada yang kuliah di luar negeri. Ya, ini kesaksian daripada si kepala sekolahnya. Ya, ini luar biasa. Nah, jadi perlu sekali visi misi dan nilai. Kedua struktur, dan yang ketiga peraturan kebijakan. Ya, saya singkat saja. Kemudian ada deskripsi dan SOP, dan tambahannya adalah memerlukan yang namanya perjalanan studi, yaitu study path daripada si peserta didik itu sendiri. Ya, ini 5 fondasi. Nanti di dalam layanan BK, apa yang pernah saya lakukan adalah ada sistem. Ya, sistem di sini ditunjang dengan administrasi. Ya, kalau SOP di sini kami punya formulir coaching, formulir konseling, punya SOP konseling. Ya, secara online juga ada. Ya, dan juga di sini bagaimana mengisi formulir coaching. Ya, dan kemudian bagaimana membuat perjalanan studi ya berbasiskan manajemen talenta ya. Nah, di sini mengetahui kecenderungan potensi dan titik kritis terhadap setiap murid yang diproyeksikan dengan visi misi budaya organisasi sekolah ya. Kemudian mendampingi murid atau peserta didik untuk menemukan sumber konflik yang menghalangi proses KBM yang berjalan dengan baik dan menemukan solusi untuk menyelesaikan sumber konflik tersebut. Nah, ini saya akan bahas secara satu persatu ya. Nah, entry gate system. Jadi tadi di depan ada entry gate ya, ada entry gate. Entry gate itu apa sebenarnya? Pintu masuknya ya. Pintu masuknya seperti apa? Nah, di sini adalah tujuannya untuk melengkapi para peserta didik secara strategis dengan keahlian memimpin yang efektif agar mampu menjadi orang yang dapat dipercaya. Nah, untuk itu sebenarnya begini, ini tujuannya untuk para guru ya. Nanti goalnya untuk ke murid atau peserta didik. Nah, jadi sini para guru BK pertama mahir memimpin. Yang kedua adalah mencapai hasil yang maksimal ya dari sebuah produktivitas. Mengembangkan sistem alur kerja yang terintegrasi di bagian bimbingan konseling untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Nah, oke. Nah, tadi saya jelaskan di depan ada setelah lewat proses pembelajaran ya, ada performance studentnya seperti apa, dilakukan penilaian appraisal system ya, penilaian hasil belajar. Appraisal system itu apa ya? Menciptakan sistem dan standar penilaian kinerja murid atau peserta didik
yang terintegrasi dengan nilai-nilai organisasi sekolah serta berdasarkan 4C, yaitu karakter, kompetensi, contribution, dan komitmen. Ya, lalu kemudian dari hasil appraisal system masuk ke recovery system, yaitu membangun sistem recovery terpadu untuk dapat mewadahi kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang ada. Ada berapa di sini? Ada 5, ya, ada 5. Yang pertama adalah training system, coaching system, counseling system, mediation system, dan termination system. Ya. Nah, kita coba lihat masing-masing ini seperti apa, ya. Nah, training system itu adalah knowledge management. Jadi di sini saya akan sampaikan dalam training secara mendetail bagaimana seorang peserta didik itu bisa melakukan manajemen pengetahuan. Ya, training system. Yang kedua, coaching system. Coaching system bicara tentang apa? Manajemen kompetensi. Ya, jadi bagaimana hard skill-nya bisa dilatih, misalnya kompetensi dalam matematika, kompetensi dalam sains, kompetensi dalam seni, itu dilakukan. Kemudian counseling system, manajemen emosi. Ya, jadi kalau training system bicara manajemen pengetahuan, coaching system bicara manajemen kompetensi, counseling system bicara tentang manajemen emosi, lalu mediation system bicara manajemen konflik. Jadi memediasi antara dua pihak yang sedang bersengketa. Nah, dari hasil mediasi ini akan ada termination system. Bagaimana terminasinya? Apakah si peserta didik akan terus ada di sekolah atau tidak? Atau ada satu kebijakan dari sekolah agar dia bisa tetap ada di sekolah dengan satu pendisiplinan tertentu. Nah, saya mau memberitahu kepada Bapak, bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik, ya, bisa efektif, efisien, dan produktif. Di IC7 Academy melandaskan semua ini dengan manajemen karakter. Ya, manajemen karakter itu bicara tentang satu mengelola respons, ya, peserta didik ketika menghadapi tekanan, ya, ketika menghadapi masalah, dan juga ketika menghadapi pujian atau kondisi dia dimuliakan atau ditinggikan. Itu karakter. Nah, lebih mendetail lagi, kami mendasarkan proses ini, sistem ini, training, coaching, counseling, mediation, dari hasil talent mapping, Bapak Ibu sekalian. Talent mapping itu adalah pemetaan talenta. Nah, dalam hal ini kami ada software offline, ya, aplikasi offline yang sederhana sekali, dan tidak besar memorinya juga. Nah, ini digunakan untuk menemukan personality, karakter, dan temperamen. Jadi ada 3 unsur yang mempengaruhi ekspresi sikap seorang, yaitu personality, karakter, dan temperamen. Nah, dari hasil talent mapping ini dengan menggunakan aplikasi software atau aplikasi talent mapping ini, ya, akan didapatkan 12 angka atau 12 digit, ya, yang akan memberikan informasi-informasi tentang kondisi personality-nya, kondisi karakternya, kondisi temperamennya. Nah, sehingga akhirnya seorang guru bimbingan konseling bisa memberikan penilaian mana kekuatan dan mana titik kritis dari peserta didik. Dan inilah yang disebut dengan teknik psikometrik. Ya, teknik psikometrik. Jadi secara psikologi bisa diukur dengan menggunakan aplikasi ini, ya. Dan nanti akan tersebutkan ada 12 angka yang tersebar di dalam 3 unsur tadi. 4 angka di personality, 4 angka di karakter, dan 4 angka di temperamen. Ya. Nah, di dalam ilmu 4 dimensi orang, di sini saya tidak jelaskan secara gamblang, ya, yaitu teori 4 dimensi orang ini adalah teori yang dikembangkan dari William Marston. William Marston itu adalah seorang penemu 4 kecenderungan manusia, 4 perilaku manusia berdasarkan hasil temuan genetika dalam DNA manusia. William Marston melakukan penelitian dan menemukan ada 4 dimensi atau perilaku manusia. Dimensi perilaku manusia itu yaitu ke dalam 4 hal. Pertama disebut dengan dominan, kedua influence, yang ketiga steadiness, dan keempat compliance, ya, atau dikenal dengan DISC. Nah, William Marston akhirnya menjadikan ini satu konsep baru dalam menilai perilaku manusia dari segi kekuatan dan titik kritis. Dan ini sangat akurat. Kenapa? Karena temuan William Marston ini didasarkan dari hasil temuan ahli genetika bahwa di dalam DNA manusia itu adalah sumber informasi genetik di dalam sel-sel manusia. Ditemukan asam amino yang membentuk rantai double helix. Rantai double helix itu kalau kita belajar biologi, itu ada rantai ganda yang membentuk tangga terpilin.
tangga berpilin itu. Nah, itu dibangun oleh rangkaian asam amino yang dimana asam amino itu ternyata bukan cuma untuk mengekspresikan physically manusia, ada yang rambut keriting, lurus, hitam kulitnya atau putih, tapi juga asam amino itu akan membantu dalam ekspresi sikap perilaku seseorang. Misalnya, ada asam amino tertentu yang membentuk perilaku introvert, ada juga yang membentuk perilaku ekstrovert. Nah, William Mostert akhirnya memakai ini sebagai landasan dia untuk melakukan research tentang perilaku manusia, dan muncullah yang disebut dengan 4 ukuran atau 4 dimensi perilaku, itu dominan, influence, steadiness, dan compliance. Kemudian dari sini berkembang Dr. Jacob Ezra mengembangkan dengan tools yang disebut dengan foto karakter tahun 2005, dan teorinya adalah disebut teori the fourth dimensional of people, 4 dimensi orang. Nah, 4 dimensi orang ini diwakilkan dengan 4 warna, ya, yaitu warna merah, kuning, hijau, dan ungu. Ya, masing-masing warna itu memiliki arti kekuatan dan titik kritis. Ya, nah, dan dari situlah akhirnya training ini mendasarkan recovery system itu berdasarkan 4 dimensi warna tadi. Ya, teori dari Pak Jacob Ezra, dan ini bermanfaat nanti akhirnya di dalam training, coaching, counseling, mediation, dan termination, sehingga akhirnya sangat personalized, ya, pelayanan sangat personalized kepada peserta didik, dan termasuk di dalam hal bisa dari talent mapping ini dengan psikometrik menemukan potensi studi, ya, potensi studi, dan juga banyak sekali, bisa 100 lebih manfaat dari hasil talent mapping, ya. Nah, kita lihat ini appraisal system, ya, 4C. Nah, prosedur layanannya seperti apa? Yang pertama adalah melakukan penilaian hasil KBM peserta didik secara terpadu. Ada 4C, karakter, kompetensi, komitmen, dan contribution. Nah, ini ada persentase, totalnya 100%. Ya, kalau pelayanan jasa, ini kan jasa ya. Kalau ada perusahaan menghasilkan produk beda lagi. Kalau perusahaan jasa atau sekolah disebut dengan layanan atau jasa, ya, maka biasanya ini karakternya ini lebih besar daripada kompetensi. Nah, kalau saya kasih contoh, ya, kita kasih bobot penilaian karakter 30%, kompetensi 20%, ya, komitmen 30%, kontribusi 20%, totalnya 100%. Ya. Nah, kalau perusahaan produk, ya, bisa karakternya 20%, kompetensi 30%. Komitmen bisa 20%, kontribusi bicara 30%. Nah, apa artinya masing-masing? Karakter, ya. Nah, karakter itu respon seseorang, ya, terhadap regulasi dan kebijakan sekolah dan penerapan nilai-nilai organisasi sekolah. Dan misalnya begini, seorang peserta didik masuk ke sekolah yang sangat ketat sekali, sangat disiplin sekali, ya, on time, ya, berpakaian rapi. Sementara peserta didik ini di rumah tidak diajarkan untuk hidup disiplin, ya. Dia hidupnya tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Kalau dalam 4 dimensi orang disebut dimensi warna kuning. Jadi dia bersifat flowing, ya, tidak punya manajemen waktu. Dan ketika dia masuk ke sekolah tersebut yang sangat ketat dengan aturan, dengan kebijakan, dengan nilai-nilai yang disiplin, maka mau nggak mau dia harus berespon. Yaitu namanya karakter. Ya. Responnya bisa benar, bisa salah. Responnya bisa reaktif, bisa responsif. Reaktif itu emosional lebih kuat daripada kognitifnya. Ya, itu namanya reaktif. Sedangkan responsif itu respon di mana kognitifnya lebih besar daripada emosionalnya. Ya, tergantung daripada siapa dan bagaimana peserta didik ini berespon. Nah, kalau dari talent mapping tadi dengan menggunakan teknik psikometrik, kita bisa menemukan 4 angka di karakter. Ya, apakah anak ini sungguh-sungguh bisa adaptif atau maladaptif terhadap regulasi dan kebijakan sekolah, atau values atau budaya sekolah. Ya, nah, atau yang betul-betul bisa adaptif atau responding, ya, bisa responding terhadap aturan. Nah, biasanya dari 4 dimensi warna orang, merah, kuning, hijau, ungu, orang yang berwarna ungu ini sangat responding, ya, sangat adaptif terhadap peraturan, karena warna ungu ini dikenal sangat disiplin dengan aturan. Jadi kalau dia masuk dalam satu organisasi, ada aturan main, ada regulasi, ada kebijakan, ada values, dia sangat cepat untuk bisa mengikutinya, karena itu merupakan karakter dirinya sendiri, ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat ada dimensi warna merah ini seorang leader yang dia sangat bekerja gigih, ya, Tapi jikalau dia masuk dalam satu organisasi dengan peraturan yang sangat baku,
Ya, sementara orang dimensi merah ini adalah orang yang dinamis, yang kreatif, tidak betah dengan keadaan status quo, maka dia bisa membuat aturan sendiri. Yang negatifnya dia bisa melawan aturan dan membuat peraturan sendiri. Ya, itu karakter yang meresponi aturan. Nah, jadi bisa dinilai Bapak Ibu. Nah, ditunjang dengan ada namanya character question. Dari talent mapping dengan menggunakan aplikasi offline yang kami punya, ini akan bisa menilai bagaimana karakter question dari peserta didik. Ketika ada organisasi sekolah yang mengajarkan tentang pembinaan karakter, maka kita akan bisa menilai bagaimana potensi perkembangan dirinya. Ya, karakter itu penting sekali. Ya. Yang kedua kompetensi. Kompetensi ini bicara tentang skill apa, hard skill, ya, skill tertentu yang bersifat teknis. Misalnya kompetensi dalam matematika, kompetensi di dalam seni, kompetensi di dalam sosial. Banyak sekali di sini. Nah, di sini ada namanya intellectual quotient, bisa ditunjang dengan IQ, ya. Dan juga bisa ditunjang yang namanya dengan ada kecerdasan lain, ya. Nah, kalau ini bisa dinilai dari penilaian hasil belajar, ya. Di rapotnya bisa dilihat dengan angka-angka. Nah, kemudian C ketiga, komitmen. Komitmen itu bicara tentang bagaimana peserta didik berkomitmen terhadap misi sekolah, kepatuhan terhadap peraturan, prosedur, dan pengembangan talenta. Nah, di sini recovery system dalam hal ini appraisal systemnya, kita bisa melihat sejauh mana dia punya komitmen, ya, sejauh mana peserta didik itu punya komitmen, dilihat dari hasil, ya, dari resultnya seperti apa, dari nilai sekolah, dari kehadiran di sekolah, kepatuhan pada peraturan, ya, keinginan untuk mengembangkan dirinya, ya, talentanya, dilihat dari kemauan yang kuat untuk belajar, untuk berkompetisi dan sebagainya, ya, komitmen. Yang terakhir contribution, bicara tentang target belajar berdasarkan tugas dan tanggung jawab murid atau peserta didik tercapai. Jadi kontribusi bicara prestasi di kelas, di sekolah, di luar sekolah, seperti apa, ya, ada track recordnya nggak, ada success story-nya apa. Nah, jadi ketika 4C ini dinilai, maka kita akan bisa melihat secara komprehensif tentang keberadaan atau eksistensi peserta didik pada waktu itu, ya. Nah, dari sini kita akan bisa berpikir kira-kira ini apa yang perlu diberikan. Kita lihat prosedur kedua adalah pengelompokan hasil penilaian, ya, 4C dalam program self recovery. Nah, kalau bicara tentang karakter, ini kepada sistem yang disebut dengan counseling system. Karena di situ bicara manajemen emosi. Ya. Karakter itu respons seseorang saat tertekan atau saat orang itu sedang mendapat penghargaan. Ya. Nah, ada satu kisah saya melakukan interview, ya, dengan seorang guru sekolah swasta SMA di Kota Bogor. Jadi berkata bahwa ada seorang peserta didiknya yang masuk jurusan IPA. Padahal dia ingin masuk jurusan IPS. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya karena orang tuanya punya obsesi agar dia masuk jurusan IPA. Satu kali dia ingin jadi seorang ilmuwan. Tapi apa yang terjadi? Ya, karena dia seorang anak patuh kepada orang tua, namun dia tidak enjoy dengan studinya. Akhirnya betul sekali di dalam rapotnya dia mendapat nilai yang cenderung di bawah KKM semua. Dan tidak easy, tidak enjoy, dan tentu tidak produktif. Nah, ini merupakan satu hal yang perlu diperhatikan, ya. Nah, perlu yang namanya counseling system. Nah, kalau persoalan dari appraisal system itu bicara kompetensi, maka perlu coaching, ya, perlu coaching. Nah, detail coaching ini manajemen keahlian, manajemen kompetensi, ya, ini diberikan. Nah, ini juga berbasis kepada temuan dalam aplikasi yang tadi, yaitu apakah orang ini punya masalah dalam skill, ya. Nah, kalau dari 4 dimensi warna orang tadi, ya, kita lihat ada merah, kuning, hijau. Kompetensinya apa selain karakter, ya. Nah, itu bisa dinilai Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat jikalau mungkin dia mendapatkan satu nilai yang di bawah KKM, misalnya matematika, kita harus cek apakah dia memiliki kompetensi di situ. Ya betul, memang semua murid harus punya nilai terbaik. Tetapi pada akhirnya kita akan melakukan namanya diferensiasi studi. Tidak semua peserta didik itu harus diperlakukan sama. Terkadang perlu yang namanya extra time untuk menolong peserta didik yang tidak
memadai kemampuannya dalam hal matematika. Itu namanya coaching. Ya, coaching. Nah, ada modul coaching sendiri yang kami sediakan di sini. Dan bahkan ada buku saku yang tersedia untuk melakukan coaching kepada peserta didik. Ya. Nah, ada buku sakunya yang sangat praktis untuk menolong Bapak Ibu melakukan coaching, ditambah dengan ada formulir coaching ya dari hasil tes talent mapping, maka proses coaching akan berlangsung dengan sangat baik. Kemudian kalau bicara tentang komitmen yang rendah, maka si peserta didik harus mendapatkan training atau knowledge management dan ditambah coaching, ya, competence management, supaya akhirnya peserta didik itu betul-betul bisa menyelami, ya, menghayati visi misi dan peraturan sekolah, ya, dan juga aturan kelas, ya, disiplinan waktu dan sebagainya melalui training dan coaching. Nah, yang terakhir, coaching dan training menjadi jawaban untuk penilaian secara kontribusi yang rendah, ya, kontribusi yang rendah. Nah, kemudian yang kedua, interrelationship recovery, ya, ini bagian dari proses layanan. Ini adalah bicara tentang pemulihan hubungan, ya, diperlukan mediasi sistem, disebut manajemen konflik. Nah, dengan siapa ya? Bisa peserta didik dengan peserta didik lainnya, guru dengan peserta didik, atau peserta didik dengan orang tuanya. Ya, banyak pihak yang bisa terkoneksi dengan peserta didik yang bisa memungkinkan terjadinya konflik. Ya, perlu mediasi, ya. Atau ini bisa juga berkaitan dengan namanya apa istilahnya dalam bimbing konseling itu, oke, saya agak lupa satu istilah, ya. Nah, yang ketiga, teknik evaluasi. Ini seperti ini, ya. Nah, kalau bicara karakter, berarti yang dievaluasi apa? Ya. Bagaimana penerapan nilai-nilai sekolah, ini perusahaan, ya, oleh masing-masing peserta didik dan menghargai orang lain. Ya. Nah, ini dinilai dari berbagai pihak. Kalau saya sarankan bisa dengan menggunakan bahan evaluasi 360 derajat. Ya. Jadi evaluasi 360 derajat. Jadi peserta didik dinilai dari gurunya, dinilai dari teman-temannya, ya, dan dari yang lain, pihak-pihak, sehingga ini ditemukan satu akurasi yang lebih tinggi tentang penilaian, ya, secara utuh, ya, tentang peserta didik itu. Nah, kompetensi, ya, bisa dilihat ada dua tipe, soft skill dan hard skill. Nah, kalau soft skill bicara tentang kompetensi pendukung pribadi yang berupa keterampilan, sosial, komunikasi, dan lain-lain. Sedangkan hard skill bicara kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas yang spesifik sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing atau minat studi masing-masing. Ya, itu bisa dinilai dari talent mapping, Bapak Ibu. Bisa dilihat dari hasil talent mapping dengan menggunakan aplikasi software yang ada. Nah, kalau penilaian kompetensi itu lebih detail lagi seperti ini, ya. Tentang belajar, ya, perlu dibantukah? Tentang bisa, ya, mampu mengerjakan sendiri dan pengalaman, kemudian menjadi mahir, ya. Dan kemudian mampu mengembangkan, ya, mampu mengembangkan dan mampu mengajar atau menduplikasi, ya, tentang kompetensi itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar dari materi saya akan sampaikan materi lain jikalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih jauh, ya, karena ini sebagai introduksi. Demikian dulu dari saya, Ibu Esther. Silakan kalau ada diskusi sebentar, nanti bisa ditambah dengan materi yang lain. Baik, terima kasih Pak. Iya Pak, iya Bu. Saya ingin memberikan penyerahan tugas tanya jawab kepada sahabat saya Bapak Pratama supaya dibantu Esther nih. Ya, baik Bu. Jalur tanya jawab, ya, diteruskan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Esther. Terima kasih Pak Santoso untuk materi HCCM sistemnya. Terima kasih. Boleh teman-teman guru BK, Bapak Ibu guru BK memberikan applause, reaction applause buat Bapak Santoso sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ya. Iya Pak, sama-sama Pak. Ya, baik. HCCM sistem, ya Pak. Iya Pak. Ini membuat layanan BK menjadi terintegrasi. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Jika Bapak Ibu
ada yang ingin ditanyakan atau bertanya mengenai sistem layanan BK yang terintegrasi, silakan. Boleh raise hand terlebih dahulu. Ya, di sini ada Ibu Juliana yang sudah raise hand. Selamat siang, Ibu Juliana. Ya, silakan Bu. Boleh Pak Imam dibuka mic-nya agar Bu Juliana bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bu Juliana. Ya. Ya, silakan Bu Juliana untuk membuka mic-nya, Bu. Baik, Pak. Ini di kolom chat sambil menunggu Bu Juliana ya membuka mic. Ini di kolom chat ada pertanyaan, Pak, mengenai aplikasi offline tadi, talent mapping ya, Pak ya? Iya, Pak. Yang tentang personality, karakter, temperamen. Apakah kami bisa untuk menggunakannya? Guru BK bisa menggunakan aplikasi offline tersebut, Pak? Ataukah memang harus bagaimana prosedurnya, Pak Santoso? Baik. Bukan, sebentar lagi, depan sana lagi. Ya, Pak Pratama, ini aplikasi diberikan secara cuma-cuma kepada Bapak Ibu sekalian. Namun harus mengikuti training, Pak, karena ada petunjuk penggunaan dan analisa. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi ini titik awal dari satu proses, Pak, dalam bimbingan konseling. Jadi awalnya membentuk talent mapping, ya, kemudian habis itu ada analisa. Nah, analisanya menggunakan pendekatan 4 dimensi orang atau the 4 dimensional of people dengan berdasarkan teori dari William Mostyn dan teori Mendel, ya. Dan kemudian baru ada namanya deskripsi hasil dari talent mapping tersebut. Baru kemudian laporan deskripsinya digunakan oleh guru BK untuk melakukan apakah konseling, apakah diperlukan coaching, apa diperlukan training, apakah diperlukan mediating, tergantung dari hasil talent mapping tersebut. Nah, jadi ini merupakan bagian terintegrasi juga di dalam proses KPM. Nah, ujungnya adalah kita bisa membuat talent manajemen talenta ya, Pak ya, Bapak Ibu sekalian di sekolah manajemen talenta. Nah, jadi itu bisa, Pak. Memang kan nanti akan diberikan dalam training pada bulan April yang tadi saya sampaikan di depan, Pak. Ya. Apa perlu saya contohkan cara penggunaannya? Mau lihat dulu? Baik. Boleh Pak. Sederhana. Sebenarnya ini kalau memorinya nggak besar ya, 1 kilobyte lah, lebih dikit lah. Menggunakan Microsoft Access, Bapak Ibu. Sebentar, saya buka dulu ya. Mohon waktu sebentar. Bentar ya Bapak Ibu. Ya, saya share screen ya Pak Pratama ya. Ya, silakan Pak Santoso. Ya, ini contoh peserta training yang sudah saya assessment dengan menggunakan aplikasi ini. Ya. Jadi aplikasi tersebut nanti akan mengeluarkan grafik seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini ada grafik personality, grafik karakter, dan grafik temperamen. Dan setiap grafik ini disusun oleh 4 faktor. Apakah suara saya terdengar Pak Pertama? Terdengar Pak. Baik, ada suara agak-agak ini. Oke, jadi dalam setiap grafik ini personality, ini karakter dan temperamen. Kalau personality ini menggambarkan tentang
penampilan seseorang di hadapan orang pada umumnya, ya. Jadi bisa karena situasional, Pak. Sedangkan yang tengah ini karakter, ini adalah grafik tentang respon seseorang di bawah tekanan atau dia ketika dalam kondisi ditinggikan atau dipuji-puji orang lain. Grafik ketiga, temperamen, bicara tentang bawaan sifat atau karakter dari keturunan. Jadi ada faktor hereditas yang mempengaruhinya. Nah, dari ketiga ini pertama yang kita akan baca adalah sebenarnya dari temperamen. Karena dia faktor yang bersifat permanen karena faktor keturunan di dalamnya. Jadi bisa dari buyut, kakek, orang tua, dan sampai generasi keempat akan membentuk bagaimana performance-nya atau ekspresi sikap dari seseorang. Nah, masing-masing grafik ini dibangun oleh 4 faktor. Faktor-faktor itu disebut faktor merah, faktor kuning, hijau, dan faktor ungu. Nah, jadi ini titik-titik ini bicara faktor merah, kuning, hijau, ungu. Merah, kuning, hijau, ungu. Merah, kuning, hijau, ungu. Nah, jadi yang pertama kita baca adalah 4 faktor di dalam temperamen. Jadi kalau kita mau menilai kenormalan seseorang dari aplikasi ini, kita bisa melihat misalnya contoh, ini adalah 4 angka di temperamen. Nanti ada 4 angka di karakter, ada 4 angka juga di personality. Nah, 4 angka di temperamen ini ada faktor merah, kuning, hijau, dan ungu. Nah, kita bisa lihat di sini adalah yang tertinggi dari 4 angka ini adalah warna hijau. Ya, hijau. Nah, biasanya kalau kita mau mengambil 2 warna tertinggi, kita ambil yang berdasarkan urutan. Jadi setelah nomor tertinggi ini 5, temannya mana teman warna hijaunya? Ya, berarti yang diambil adalah merah. Karena dia berurutan dari kiri ke kanan. Berarti warna tendensi atau warna kecenderungannya adalah hijau dan merah. Nah, hijau ini punya kekuatan dan punya titik kritis. Ya, punya kekuatan titik kritis. Ya, kalau dari segi profilnya seperti ini. Nah, kita lihat ke bawah, ini hasilnya. Jadi temperamen yang dilihat adalah merah 5, kuning 3, hijau 3. Sorry, ini salah ya. Ini salah ya, saya ganti ini 5 ya. Ini 5, maaf. Ini 3 dan ini 3 juga ya. Nah, dari situ kita buat deskripsi. Jadi temperamennya merah 5, kuning 3, hijau 3, ungu 3. Nah, ada 8 unsur yang akan mendeskripsikan tentang hasil ini. Pertama tentang tujuannya, emosinya bagaimana, persuasinya, apresiasi, nilai, kecenderungan sikap di bawah tekanan, ketakutan akan apa, ya bagaimana meningkatkan efektivitas diri. Nah, misalnya tujuan berdasarkan dari temperamen ini, ya tujuannya selalu untuk mendapatkan kesempatan baru. Jadi creating something, ya menciptakan sesuatu yang baru, ya. Emosinya bagaimana? Dia sang individualis dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Persuasi, kemampuan mempengaruhi orang, menemukan solusi terhadap masalah-masalah, memproyeksikan menggunakan kekuatan diri. Jadi kalau dia ingin mempengaruhi orang, ya dia selalu menawarkan solusi, ya. Kemudian memproyeksi, ya. Apresiasi, memberi penilaian bagaimana caranya, yaitu dengan kemampuan untuk memenuhi standar-standar mereka, nilai dan sebagainya. Nah, ini deskripsi. Nah, kalau kita lihat dalam proses recovery system tadi, kita bisa nilai di sini kekuatannya apa dan titik kritisnya apa. Ya, kekuatan titik kritisnya apa. Ya. Nah, kalau kekuatan di sini merah, ya merah itu pemimpin, visioner, tegas, berani, ya, to the point. Tapi kalau kelemahannya cenderung kurang empati, ya kurang perasaan, ya kurang kooperatif dengan orang. Ya, kalau dia di sekolah mungkin lebih suka menyendiri, kerja sendiri, nggak suka kerja sama tim atau tidak suka kerja kelompok. Ini tendensi dari warna merah. Nah, kemudian juga dinilai kualitas kepemimpinan, ada 18 poin. Ya. Nah, kalau dia merah, kuning, kombinasi merah kuning seperti angka di atas, ya kita nilai dengan apa? Ya, karena merah ini adalah seorang leaders, ya, maka dia punya kemampuan memimpin yang good. Ini simulasi aja Bapak Ibu ya. Nah, manajemen perubahan apa? Jadi dia orang yang gampang berubah, ya. Kalau pemimpin berwarna merah, dia cepat berubah, tergantung situasi. Nah, berpikir konsep merah juga bagus, ya good. Suka bekerja, merah suka bekerja, ya. Membuat keputusan good juga. Nah, cuma dalam hal detail, orang merah tidak suka, dia lebih suka ke konsep, ya. Konsep, strategis, visi ya. Kalau detailing kurang, makanya dia
kurang bagus, perlu need more effort, perlu effort tinggi untuk bisa detail. Dan seterusnya ya, dan seterusnya banyak sekali di sini. Ini contoh saja. Nah, kemudian nanti sini bisa digambarkan hasil tes itu dalam keadaan umumnya seperti apa, deskripsi umumnya. Lalu ada gate of belief. Gate of belief itu gerbang kepercayaan, ya. Apakah tipe orang ini membangun kepercayaan secara auditory, ya. Auditory itu adalah orang mempercayai sesuatu dengan apa kata orang, ya. Apa kata orang. Kemudian ada visual. Jadi mempercayai sesuatu dengan apa yang dilihat, ya, apa yang dilihat. Jadi bicara fakta, ya, ada barang bukti, ya, baru dia mempercayai sesuatu. Yang ketiga adalah kinestetik. Ya, nanti ini bisa dites dengan alat ini juga. Ya, jadi dia percaya dengan apa yang dilihat dan dipegang. Jadi perlu dipegang, ya, apanya? Itu barang buktinya. Ya, ini berkaitan juga dengan gaya belajar, ya. Gaya belajar seseorang, ya. Nah, di sini nanti akan keluar kesesuaian pekerjaan atau potensi studi. Ya, dari hasil tes tersebut bisa deskripsi. Oke. Apa bisa jelas sementara Pak Pratama? Apa perlu saya demokan? Baik Pak. Ini pertanyaan dari Ibu Yudi dari SMA Negeri 2 Jakarta ya Pak. Masih terkait dengan talent mapping itu, beliau bertanya apakah pelatihannya berbayar dan berapa lama waktunya Pak Santoso? Baik, saya akan tunjukkan di sini seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ya. Sebentar, supaya lebih enak. Oke. Ya, pelatihan ini dilakukan tanggal tanggal bulan April ya Bapak Ibu sekalian. Tanggal kok jadi lupa saya ya. Ya ini, ya. Bapak Ibu bisa lihat? Bisa lihat nih Bapak Ibu? Ya bisa Pak. Tanggal 12 sampai 17 April. Jadi ini namanya membangun sistem layanan BK di sekolah, ya, dengan 4 sampai 5 sistem dilakukan secara virtual dari tanggal 12 sampai 17 yang dimulai setiap jam 2 siang, ya, dengan menggunakan kombinasi aplikasi Zoom, YouTube, WhatsApp, dan semuanya diposting dalam Google Classroom. Ya, nah ini materi-materi yang sudah disiapkan dan juga di sini ada dapat sertifikat 82 JP, electronic book manajemen talenta dan buku saku coaching dan software yang tadi saya sampaikan juga akan diberikan dan konsultasi dengan coachnya ya untuk bagaimana mengimplementasikan secara sederhana atau membuat semacam coaching klinik gitu ya. Dan itu dilakukan selama seminggu dengan biaya 100.000 Bapak Ibu sekalian. Jadi udah mendapatkan fasilitas seperti yang disebutkan berikut. Dan ini saya sudah lakukan untuk angkatan ketiga Bapak Ibu. Yep. Tahun lalu satu angkatan, tahun ini baru satu jadi 2 dan terakhir ini nanti yang ketiga. Begitu Pak. Baik Pak Santoso, terima kasih untuk penjelasannya. Ya Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu. Tadi saya lihat Bu Uliana sempat mengangkat tangan. Apakah ingin bertanya Bu? Ya Pak, baik. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Santoso. Selamat siang Bu. Kalau melihat dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, nampaknya memang alat yang digunakan itu berupa tes tertulis ya Pak ya? Iya Bu, betul. Ini sangat berhubungan dengan kondisi siswa pada saat melaksanakan tes. Sekiranya jumlah butir soal itu begitu banyak, biasanya siswa itu agak enggan menjawab dengan serius begitu Pak. Baik. Seringkali mereka menjawab
yang penting cepatlah asal aja gitu. Ini Baik. sangat menentukan objektivitas hasil. Baik. Kemudian yang kedua, mengingat situasi seperti demikian, apakah diperkenankan jika kita memberikan soal itu secara bertahap? Misalnya di jam pertama, kemudian nanti akan dilanjutkan di jam berikutnya, begitu ya, atau di hari ini, kemudian dilanjutkan hari berikutnya, begitu. Ini apakah mempengaruhi juga terhadap objektivitas hasil? Baik. Kemudian yang ketiga, insya Allah saya siap ikut pelatihan Pak tanggal 12 sampai 17 April nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Uliana. Nah, saya sebaiknya demo sedikit ya Pak Pratama ya, biar tahu ya gambaran. Baik. Sebentar aja, sebentar saja. Silakan Pak Santoso. Untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi dan juga tentu Bapak Ibu bertanya. Ini sederhana, sebenarnya nggak rumit sih. Ini saya simulasikan. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan. Nah, Bapak. ini adalah menggunakan Microsoft Access, jadi offline dan bisa diduplikasi. Ya, aplikasi ini bisa duplikasi. Nah, memang kalau yang lebih cepat dan langsung ada itu berbayar Bapak Ibu. Ya, berbayar. Nah, kalau ini tidak perlu berbayar, maksudnya gini, bisa digunakan berkali-kali kepada peserta didik dan bahkan bisa difotokopi ya aplikasi ini. Karena dia sederhana sekali. Nah, ini misalnya simulasi ya. Nah, ini password. Nah, langsung keluar begini. Nah, ini langsung kita user profile, misalnya kita mau masuk klien pertama ya Bapak Pratama ya. Misalnya, lalu save record, close, kita melakukan assessment. Ya, seperti ini. Nah, ini ada bahasa Inggris, pertanyaannya ada bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Betawi belum ada, Pak. Jadi, ini bahasa Indonesia. Nah, Ibu tadi bertanya. Ini adalah pertanyaannya simple. 1 sampai 24 saja untuk yang PCT test, personality, character dan temperament test. Sedangkan GOB yang tadi, get of belief itu ada 15 soal, Bu. ABCD. Ya, ABC. Nah, kalau mau lebih komplit lagi, ada tes ketiga yang disebut dengan adversity question. Jadi mengetes ketahanan uji peserta didik ketika di bawah tekanan. Dia ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang sedikit juga, 20 soal, nggak banyak. Ya, dan sangat mudah dimengerti. Nah, ini yang paling utama, ini tes yang ini Bapak Ibu. BCT test namanya. Ini paling utama. Informasinya paling banyak di sini. Nah, bentuk pertanyaan seperti ini. Nah, petunjuknya begini, kalau mengisi seperti ini, gunakan 70% perasaan, 30% pikiran, 70% afektif, 30% kognitif. Dan kemudian kerjakan satu soal paling lama 5 detik. Ya, 5 detik, 6 detik lah. Yang berikutnya dalam keadaan sehat jiwa dan tubuh, yang dipengaruhi, ya, mempengaruhi hasil jawaban juga nanti. Ya, dan juga tidak dipengaruhi orang lain tentunya. Nah, ini adalah karakternya disebutkan dalam tiap nomor. Ya, nanti dijawab di kolom most ini adalah dari 4 ini mana yang paling cocok dengan dirinya. Misalnya begini. Ya, sedangkan yang kurang adalah apa? Atau Pak Pratama mau jadi sukarelawan nggak Pak Pratama? Ya, silakan Pak. Silakan Oke. dilanjutkan Pak Santoso. Nggak, Bapak jawab mau nggak? Oh, boleh Pak. Boleh Pak, Ya. boleh. Jadi yang mouse ini paling menggambarkan, yang list ini paling tidak menggambarkan diri Bapak. Ya. Silakan Pak, nomor 1. Bapak pilih mana dengan cepat Pak? Mos Pak. Ya, mouse-nya yang mana pilihan Bapak dari 4 karakter ini? Asli Pak. Oke. Listnya yang paling tidak menggambarkan mana Pak dari 4? Yang paling tidak. Lemah lembut Pak. Oke, lanjut nomor 2 Pak. Yang mouse-nya Pak. Mawas diri Pak. Oke, listnya apa Pak? Keras kepala. Wah, mantap Pak. 3. Mana Pak? Setia Pak. Oke, kurangnya Pak mouse listnya? Gagah. Agak. Nomor 4 langsung Pak. Berpikir terbuka. Listnya Pak? Periang Pak. Oke, nomor 5 ya Pak? Ya. Silakan Pak. Nomor 5 itu teliti Pak. Listnya Pak? Ceplas-ceplos. Oke, nomor 6 Pak? Sukacita. Listnya Pak? Nggak ada Pak, ini yang paling dikit ya Pak ya. Yang paling Pak, paling selalu Yang ada paling, paling. ya. Paling tidak menggambarkan mana Pak? Sukacita juga boleh nggak Pak? Nggak bisa Pak.
dia Nggak harus bisa, beda, ya? Pak. Ya. Bersaing, Pak. Oh, bersaing itu ada bersaing, Pak. Oke. Bersaing. Kalau pilihan jawaban sama nanti aplikasinya nggak bisa jawab, Pak. Oke, Oke, baik. nomor 6, nomor 7. Suka bercanda. Oke, yang listnya Listnya rewel. nomor 8, Pak. Pemalu, Pak. Listnya Tunduk. oke, tunduk. Nomor 9, Pak. Suka bergaul. Listnya Lembut bertutur kata, Pak. lembut tutur kata. Nomor 10, Bersahabat. listnya Tidak ekstrim. oke, 12, Pak. 12. 11, Pak. 11 ya, maaf. Mengendalikan diri, Pak. Ya, listnya Banyak bicara. oke, 12, Pak. Silakan, Pak. Diplomatis. Listnya Puas diri, Pak. puas diri. Lanjut, 13. Nggak kelihatan, Pak. Ya, 13, Pak. Terbuka. Ya, listnya. Penakut. Oke, lanjut, 14. Hati-hati. Listnya. Berpendirian teguh. Oke, nomor 15. Suka menolong. List Berhasrat. 17, 16. Percaya diri. Ya, Dermawan, Pak. Salah baca, Pak. Berbelas kasihan, Pak. oke. 17, Pak. Dikit lagi, Pak. Disiplin tinggi. Oke, lanjut, Pak. List. Dermawan, Pak. Nomor 18. Baik hati. Oke, list. Dikagumi. Dikagumi. Nomor 19, Pak. Dikit lagi. Eh, Menyesuaikan diri. Oh, 19 ya, Pak ya. 19, Pak. Optimis, Pak. Oke, listnya. Penuh hormat. Ya, 20, Pak. Menyesuaikan diri. Terus, Suka debat. oke, 21. Positif. Oke, Cukup. cukup. 22, Pak. Ini sampai berapa itemnya ya, Pak ya? Udah 24, Pak. Tenang aja, Pak. 24. Udah mau habis, Pak. Iya. Mudah bergaul, Pak. Ya, terus listnya. Serba membolehkan. 23, Pak. Mudah berteman. Ya, listnya. Terkendali. Terakhir, Pak. Suka bergaul. Oke. Pembosan, Pak. Udah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyuruh peserta didik mengisi, gampang. Ya, gampang. Kalau perlu penjelasan kata-kata ini, saya punya penjelasannya. Ya, ada uraiannya. Kalau peserta yang tidak mengerti ya. Nah, lalu kita klik kunci jawaban, ada notifikasi, ini yes. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Exit dulu. Lalu this result. This result. Nah, ini tadi ada 1 dari 6 di bagian bawah record, 1 dari 6. Berarti Pak pertama yang terakhir tadi, 6 klien ke-6. Nah, ini punya Pak Pratama nih. Hasilnya, Pak. Ya. Jadi Ya, Pak. ini grafik personality, karakter, dan temperamen. Yang kita lihat pertama selalu temperamen, karena temperamen itu adalah bagian dari ekspresi sikap karena faktor keturunan. Ada faktor hereditas sehingga akhirnya dia permanen dan menjadi penilaian tentang kenormalan seseorang. Kalau melihat potensi studi dari sini, potensi karir dari sini, kekuatan titik kritis keaslian peserta didik dari sini. Nah, ditunjukkan dengan 4 angka di temperamen, 4 angka di karakter, 4 angka di personality. Ya, jadi kalau temperamen itu adalah bawaan sifat dari lahir, sedangkan karakter respon saat seorang ditekan atau dipuji yang sifatnya situasional, sedangkan ini grafik personality yang sifatnya juga karena penampilan seseorang di hadapan orang lain pada umumnya, jadi faktor situasional. Di personality ini bisa masking ya, bisa pakai topeng, bisa juga asli. Ya, karena dia misalnya seorang guru pendiam tapi di depan kelas harus rame, itu namanya personality. Kalau pulang ke rumah lagi dia pendiam lagi. Nah, seperti itu. Nah, Pak Pratama 26 Pak. Jadi faktor merahnya merah 2, kuning 6, hijau 2, ungunya 6. Ya. Pak Pratama boleh dibahas sedikit? Dikit Ya, aja. boleh, Pak. Boleh, Pak. Saya harus minta izin dulu soal etikanya. Gak apa-apa, Pak.
Jadi di sini perhatikan Bapak Ibu, yang menarik adalah dalam proses konseling kita perhatikan kalau ada angka 6 di temperamen, ya. Jadi kalau kita lihat nih angka-angka ini segmennya dari 1 sampai 6. Jadi kalau kita perhatikan cat dinding itu dari yang cair sampai yang kental banget catnya. Di merahnya hampir pudar sampai merah kental, merah pekat. Nah, demikian juga segmen ini 1 sampai 6. Misalnya merahnya 1 sampai 6, hijaunya, kuning sama ungunya. Ini bicara derajat kekuatan karakter dan juga ada kelemahan. Nah, angka idealnya dari segmen 1 sampai 6 tuh angkanya 4 atau 5. Ya. Nah, kalau ada angka 1, 2 sudah kelihatan warnanya. Ekspresi sikapnya kurang nyata gitu. Sedangkan 3 itu transisi ke angka 4 dan 5. Angka 4 dan 5 itu angka yang bagus. Kalau angka 6 ini ekstrim Bapak Ibu. Nanti akan terjadi respon yang reaktif atau emosional ketika di bawah tekanan. Nah, contoh punya Pak Pratama ini ada angka 6 2, yaitu kuning 6 dan ungu 6. Itu ya Pak Pratama ya. Kuning 6 ya, Pak. dan ungu 6. Nah, kenapa? Ya, ini akan dilihat nanti ketika dalam kondisi tertekan. Nah, kalau dari segi kekuatan Pak Pratama ini orang yang mudah bergaul, orang yang empatik, ya persuatif, punya teman banyak, dan juga teliti, detail juga ada, ya sistematis juga orangnya. Nah, jadi dengan kata lain, seorang penilai, appraiser ya punya ketelitian, tapi juga dalam hal orientasi bergaul juga cukup bagus, ya malah ekstrim Bapak, ya ekstrim. Nah, tapi dalam hal leadership merahnya rendah sekali, 2, hampir nggak kelihatan. Sedangkan hijaunya bicara tentang kerjasama tim, ya itu juga di bawah, ya. Jadi kekuatannya adalah dalam hal membangun hubungan dan juga ketelitian atau detail ya ada pada Pak Pratama. Ya, potensi studi ini bisa di marketing ya. Ini orang kreatif ini biasanya orang ungu dan kuning, kreatif ya. Juga seorang yang dunia matematika, dunia eksak juga ya. Di dunia marketing juga ada gitu ya. Bukan sales, tapi lebih kepada marketingnya ya, strategi pemasaran. Kalau sales itu di garis depan ya, frontliner ya, pedagang gitu ya. Nah, kemudian kita lihat pergeserannya Pak. Bapak Ibu, kita lihat 4 angka di karakter. Ya. Nah, jadi di sini 2626, kalau di karakter 3626. Sama ya Pak Pratama ya. Bedanya di merah Pak. Iya Pak. Naik 1 digit ketika di bawah tekanan, Pak Pratama agak sedikit menjadi pemimpin. Mulai keluar jiwa kepemimpinan, tapi itu pun di bawah dari angka 4. Tidak terlalu menonjol ya. Sedangkan yang sama tetap Pak. Kuning ungunya sama, 6 sama 6. Artinya Bapak di bawah tekanan kalau dari aspek warna kuning bisa emosional. Ya. Sedangkan dari aspek atau dimensi atau faktor ungu di bawah tekanan bisa perfeksionis. Nah, kita lihat pergeseran di personality 4 angka. Personality tadi itu apa? Itu penampilan seseorang di hadapan orang lain pada umumnya. Ya. Nah, di sini yang sama kuningnya tetap sama ya Pak Pratama 6 ya. Ya, jadi artinya di sini Bapak Pratama ini luar dalam sama, orangnya mudah bergaul, punya banyak teman, empatik sama orang, persuader ya. Kemudian juga komunikator yang bagus sebenarnya Pak Pratama ya. Di 6 sama 6. Tidak sulit buat Bapak Pratama ini melakukan itu di depan orang karena memang luar dalam sama gitu ya. Nah, yang berubah di mana? Ya, kalau tadi di sini 6, ungunya di personality ungunya turun 1 jadi 5. Jadi kurang ketelitiannya menurun sedikit. Nah, merahnya semakin hilang Pak di depan orang. 1. Ya Pak Pratama ya. Nah, jadi 12 angka ini bisa dibaca secara komplit Bapak. Nah, terus kaitan dengan konseling. Kalau di sini usul saya Pak, kalau Bapak mau nanti kita bisa ngobrol berdua Pak, karena perlu ada nasihat untuk menurunkan angka 6 menjadi 5. Nah, bagi Bapak Ibu dalam proses bimbingan konseling berdasarkan pendekatan 4 dimensi warna, dari sini kita bisa lakukan poin pertama kalau melihat dari sistem recovery tadi, saya usulkan ini lebih bagus konseling dulu. Jangan mikirin coaching. Karena melihat dari angka 6 ini perlu dilakukan penelusuran. Kenapa bisa muncul angka 6? Nah, angka 6 ini bisa terbentuk gara-gara situasi atau gara-gara masa lalu. Ya. Nah, kalau kita belajar psikologi, nah ini Ibu Esther lebih paham, lebih mahir ya dari saya. Master psikologi ya. Di alam bawah sadar seseorang itu bisa menjadi arena membentuk satu pengalaman. Jadi perilaku manusia itu 88% dikendalikan oleh alam bawah sadar. Sedangkan 12% dipengaruhi oleh pikiran sadar. Nah, biasanya kalau ada muncul angka 6 di temperamen, itu bisa teliti
apakah punya masa lalu yang tidak menggembirakan sehingga membentuk satu perilaku di masa kini. Ya. Nah, misalnya kalau angka 6 ada perfeksionis, kalau ada angka 6 di ungu berarti perfeksionis. Nah, menurut ahli psikologi bahwa di dalam hal ini jika ditemukan warna ungunya 6, ya ini perlu ditelusuri ya Pak Pratama ya. Adalah Baik Pak. salah satunya perfeksionis. Perfeksionis itu salah satu ciri ada alam bawah sadar yang terluka pada waktu sebelumnya ya, masa lalu. Nah, juga kalau misalnya kuningnya 6, perlu ditelusuri. Tapi bisa juga mengindikasi kalau angka 6 ada pada kuningnya, maka alam bawah sadarnya bisa ada yang namanya emosional. Emosional ya. Emosi bagus, tapi kalau udah emosional itu sesuatu yang berlebihan dari angka 6. Ya. Nah, ini adalah alat bantu. Potensi studi bisa dilihat di sini kalau tadi saya sebutkan Pratama ya, potensi karir. Dan juga ada 100 hal lainnya bisa dibahas di sini, Mbak. Kerjasama tim, bagaimana persuasi, bagaimana memimpin dan segala macam. Ya. Nah, ini dikerjakan dalam waktu yang singkat ya, nggak sampai 10 menit, Bu, tadi pertanyaannya ya, untuk materi yang seperti ini. Nanti hasilnya bisa dibuat deskripsi seperti yang di depan tadi laporannya. Untuk diserahkan kepada peserta didik. Bahkan nanti dari situ bisa sebagai acuan untuk manajemen talenta yang dibuat oleh guru BK dalam waktu mungkin 3 tahun masa pembelajaran di SMP maupun di SMA. Demikian Pak, Bu. Baik, terima kasih Pak Santoso ya. Saya jadi lebih tahu nih. Saya butuh konseling berarti nih ke Pak Santoso nih. Kalau Iya, Bapak Pak. mau. Ini kita lanjut ya Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Desi dari SMA Sulu Jakarta. Bu Desi bertanya, apa perbedaannya dengan psikotes Pak? Dan seberapa valid hasilnya dibandingkan dengan hasil psikotes? Seperti itu Pak. Baik. Psikotes itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Banyak komponennya ya. Nah, kalau ini disebut PCT test. Jadi dia bisa menggambarkan tentang karakternya, tentang kepemimpinannya ya. Secara quality ya, dan didukung dengan psikometrik. Nah, ini dasarnya teori Mendel ya, kemudian temuan dari William Worston tahun 1926 dan teori Jacob Heestra sudah dibuktikan bahwa akurasinya mencapai 92% plus ya. 92% ke atas. Dan saya sendiri sudah lakukan kepada 1.000 orang Bapak Ibu dengan menggunakan alat ini dan lakukan konsultasi, dan semua mengatakan